Assalamualaikum sahabat hikmah kolbu yang dirahmati Allah. Bayangkan, di sebuah malam ketika hujan turun tanpa ampun, air naik begitu cepat, dan kegelapan menelan segalanya. Seorang lelaki berdiri gemetar di ambang pilihan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Tangannya bergetar, dadanya sesak, dan matanya mencari satu sosok kecil berbulu putih yang selama ini setia menemaninya melewati hari-hari paling sunyi. Jerit warga bercampur derasnya air, listrik padam, dan waktu seolah berlari tanpa menunggu siapapun. Satu keputusan harus diambil, dan keputusan itu meninggalkan luka yang tak mudah disembuhkan. Sejak malam itu, rasa bersalah menghantui, kehilangan terasa lebih nyeri dari kemiskinan, dan kesetiaan diuji oleh keadaan yang tak memberi pilihan. Namun benarkah kehilangan selalu berarti berakhir? Atau justru ada rahasia besar yang sedang disiapkan oleh Allah di balik semua ini? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Farid berusia 35 tahun, seorang buruh harian yang hidupnya berjalan dari pagi ke pagi, tanpa jaminan esok akan membawa apa. Rumah tembok kecil di pinggiran kota itu berdiri apa adanya. Catnya mengelupas, lantainya dingin, dan udara di dalamnya selalu berbau obat gosok. Sejak istrinya meninggal setahun lalu, rumah itu tak pernah benar-benar ramai. Yang tersisa hanya Farid, ibunya yang lumpuh sejak stroke, dan Kimi, kucing putih polos yang seolah mengerti bahasa kesedihan. Setiap subuh, Kimi selalu lebih dulu terbangun. Ia mengeong pelan di sisi ranjang ibunya, lalu melompat turun dan menunggu Farid di dekat pintu, seakan mengingatkan bahwa hari harus dimulai, betapapun beratnya. Farid menyiapkan air hangat, mengusap kaki ibunya yang tak lagi bisa digerakkan, lalu membantu ibunya duduk di kursi roda. Kimi selalu berada di sana, duduk diam, menatap seolah ikut menjaga. Bagi Farid, Kimi bukan sekedar kucing. Sejak istrinya pergi, hanya Kimilah yang tetap setia menemaninya. Ketika Farid pulang dengan badan pegal dan tangan penuh luka, Kimi menyambut di ambang pintu. Ketika malam terasa terlalu panjang, Kimi tidur di dekat ibunya, lalu berpindah ke sisi Farid. Kesetiaan itu menjadi penghibur yang tak pernah meminta balasan. Namun hidup tak pernah membiarkan Farid lupa bahwa ia hanyalah buruh harian. Kadang ia pulang dengan upah penuh, kadang hanya dengan janji. Tetangga sering memandang iba, sebagian lagi mencibir, menganggap Farid terlalu lembek karena begitu menyayangi kucing. Farid memilih diam. Ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan perasaannya. Ibunya sering menatap Farid lama-lama lalu berkata dengan suara pelan bahwa hidup memang penuh titipan. Farid mengangguk meski di dadanya ada beban yang tak mudah diurai. Ia merasa hidupnya hanya berputar pada kewajiban, tanpa ruang untuk berharap. Sore itu langit tampak kelabu. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Farid pulang lebih awal karena pekerjaan dihentikan. Hujan mulai turun rintik-rintik, lalu semakin deras. Kimi duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan gelisah. Farid tak terlalu memikirkannya. Hujan sudah sering datang dan pergi. Namun menjelang malam suara hujan berubah menjadi gemuruh panjang. Air mulai mengalir di depan rumah. Farid berdiri di ambang pintu, memandang jalan yang perlahan berubah menjadi sungai kecil. Lampu berkedip, lalu padam. Kegelapan menyelimuti rumah itu. Ibunya memanggil dengan suara gemetar. Kimi mengeong lebih keras dari biasanya. Farid merasakan dada yang tiba-tiba sesak. Air terus naik, menyentuh mata Aki, lalu betis. Suara teriakan warga terdengar samar di kejauhan. Farid menoleh ke sekeliling rumah yang selama ini menjadi satu-satunya tempat berlindung. Di tengah hujan yang semakin menggila, ia sadar malam ini tidak akan berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Air naik tanpa memberi aba-aba. Dalam hitungan menit, lantai rumah Farid sudah terendam. Hujan turun seperti tak berniat berhenti.
menghantam atap seng dengan suara yang menyesakkan. Kegelapan membuat segalanya terasa lebih sempit. Hanya cahaya ponsel Farid yang tersisa, bergetar di tangannya yang mulai panik. Ibunya duduk di kursi roda, napasnya tersengal, matanya basah, bukan hanya karena takut, tapi karena sadar tubuhnya telah menjadi beban. Kimi mondar-mandir gelisah, bulu putihnya mulai basah, ekornya berdiri kaku. Setiap kali air naik, Kimi melompat ke tempat yang lebih tinggi, lalu kembali mendekat seolah meminta Farid untuk bergegas. Teriakan warga semakin jelas. Ada yang memanggil nama keluarga, ada yang menangis, ada pula yang memecahkan pintu rumah tetangga demi saling menolong. Farid berdiri di tengah rumah, pikirannya kacau. Ia mencoba mengangkat kursi roda, namun air membuat roda tersangkut. Ibunya menahan lengan Farid, meminta agar ia tetap tenang. Ketika air sudah setinggi paha, Farid tahu ia tak punya waktu lagi. Ia menurunkan kursi roda, lalu berjongkok, menggendong ibunya dengan seluruh tenaga yang tersisa. Tubuh ibunya ringan, terlalu ringan, seakan hidupnya sudah lama mengikis daging dan harapan. Ibunya memeluk leher Farid erat-erat, air mata bercampur hujan mengalir di pipinya. Saat itu Farid menoleh ke belakang. Kimi tidak ada di sisi mereka. Kucing putih itu tadi berada di dekat lemari, namun kini menghilang entah kemana. Farid memanggil namanya Sekari, suaranya tenggelam oleh hujan. Ia melangkah beberapa langkah ke dalam rumah yang makin gelap. Air sudah menyentuh dadanya. Ia memanggil lagi, lebih keras, berharap Kimi muncul dari balik bayangan. Namun yang terdengar hanya suara air dan kayu yang terbentur arus. Ibunya memukul pelan punggung Farid, memohon agar ia segera pergi. Suara ibunya bergetar, bukan marah, tapi takut. Farid menoleh ke arah pintu, melihat warga berlari dengan senter seadanya. Rumah itu mulai terasa asing, seperti hendak runtuh kapan saja. Farid memanggil Kimi untuk terakhir kali. Hatinya menolak pergi, namun tangannya sudah gemetar menahan tubuh ibunya. Air terus naik, dingin dan deras, menarik kaki Farid setiap melangkah. Dalam kekacauan itu, Farid terpaksa melangkah keluar rumah, meninggalkan pintu terbuka, meninggalkan segala yang pernah ia jaga. Di luar, arus lebih kuat. Warga membantu Farid mencapai tempat lebih tinggi. Farid menoleh ke belakang, ke arah rumah yang perlahan tenggelam dalam gelap. Ia berharap melihat bulu putih itu bergerak, mendengar satu kali saja suara mengeong. Namun tak ada apa-apa selain hujan dan air keruh. Malam itu, Farid duduk memeluk ibunya di tempat pengungsian sementara. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena satu keputusan yang terpaksa ia ambil. Di kepalanya terus terngiang nama yang tak lagi ia lihat. Di tengah suara hujan dan tangis warga, Farid tahu malam ini telah merenggut sesuatu yang tak pernah ia siapkan untuk dilepas. Pagi datang dengan sisa lumpur dan bau anyir yang menempel di udara. Hujan telah reda, namun banjir meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Farid kembali ke rumahnya bersama beberapa warga setelah air mulai surut. Langkahnya berat. Setiap langkah seperti menyeret rasa takut yang semalaman ia pendam. Pintu rumahnya rusak, perabot berserakan, dan bekas air menghitam di dinding menjadi saksi malam yang tak ingin ia ingat. Ia memanggil Kimi begitu masuk. Suaranya serak. Tak ada jawaban. Farid menyusuri setiap sudut rumah, mengangkat kursi yang terbalik, membuka lemari yang pintunya copot, dan memeriksa loteng kecil di atas dapur. Bulu putih yang biasa ia temukan di mana-mana kini tak terlihat. Hatinya semakin tenggelam. Warga mulai berdatangan, membantu membersihkan puing. Ada yang berkata pelan bahwa arus semalam sangat deras. Ada yang berbisik tentang kucing-kucing yang terseret banjir. Farid mendengar semuanya seperti suara dari kejauhan. Kepalanya dipenuhi satu kalimat yang berputar tanpa henti. Ia telah meninggalkan Kimi. Ibunya duduk di kursi roda di teras tetangga yang lebih tinggi. Wajahnya pucat, namun matanya tetap tenang. Ketika Farid mendekat dengan langkah gontai, ibunya mengusap tangan Farid dan berkata bahwa setiap yang hidup adalah titipan Allah. Suaranya lembut, seolah menenangkan anak kecil. Farid mengangguk, namun dadanya terasa makin sesak. Ia merasa kalimat itu terlalu sederhana untuk luka yang begitu dalam. Hari-hari berikutnya berjalan lambat.
Farid tetap bekerja membersihkan sisa banjir demi upah seadanya. Setiap kali pulang, ia refleks memanggil Kimi, lalu terdiam menyadari kebiasaan itu kini tak lagi memiliki tujuan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat Kimi berdiri di ambang pintu rumah yang tenggelam, mengeong tanpa suara, menatapnya dengan mata yang membuat Farid terbangun dengan napas terengah. Warga kampung mulai membicarakan kesedihan Farid. Ada yang iba, ada pula yang menganggapnya berlebihan. Mereka berkata Farid seharusnya bersyukur ibunya selamat. Farid tahu itu benar, namun rasa bersalahnya tak berkurang. Baginya, kehilangan Kimi bukan sekedar kehilangan hewan. Itu seperti kehilangan saksi hidup yang menemani setiap luka dan kesunyian. Ibunya sering memandang Farid dalam diam. Kadang ia meminta Farid duduk di sisinya, memegang tangannya dan berdoa pelan. Farid mengikuti, meski pikirannya masih dipenuhi bayangan bulu putih yang basah oleh banjir. Setiap sudut rumah yang kini kosong terasa menertawakannya. Pada suatu sore, Farid duduk di depan rumah, menatap jalan yang masih berlumpur. Angin membawa bau air sungai yang meluap. Di kejauhan, terdengar anak-anak bermain di genangan sisa banjir. Farid menunduk, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, membiarkan air mata jatuh tanpa ia tahan. Di dalam hatinya, ada keyakinan pahit bahwa kehilangan ini tak akan pernah dipahami oleh siapapun selain dirinya sendiri. Hari ke-7 setelah banjir, kampung itu mulai ramai oleh cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Farid mendengarnya saat membantu membersihkan selokan yang tersumbat lumpur. Seorang warga datang dengan wajah pucat. Suaranya terputus-putus, menceritakan tentang seorang anak kecil yang ditemukan selamat di reruntuhan rumah dekat sungai. Anak itu ditemukan di tempat tinggi, kedinginan namun hidup. Yang membuat warga terdiam adalah satu hal yang sama-sama mereka dengar. Anak itu mengikuti suara kucing putih yang mengeong di tengah kekacauan. Cerita itu menyebar cepat. Ada yang menganggapnya kebetulan, ada pula yang menganggapnya pertolongan dari Allah. Farid berdiri mematung. Sekop di tangannya terlepas jatuh ke lumpur. Jantungnya berdegup keras, bukan karena harap, melainkan karena rasa yang bercampur antara takut dan rindu. Kucing putih. Suara itu menembus pikirannya seperti kilat di langit cerah. Farid mendekati warga yang bercerita. Ia bertanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Di mana anak itu ditemukan? Jawabannya singkat. Di reruntuhan rumah tua, dekat pohon besar yang tumbang. Farid menelan ludah. Tempat itu tak jauh dari jalur air yang mengalir deras malam banjir. Di sanalah arus paling kuat. Malam itu Farid duduk di samping ibunya yang terbaring lelah. Ibunya mendengar cerita yang sama dari tetangga. Wajahnya tetap tenang, namun matanya berkaca. Ia memegang tangan Farid dan berkata bahwa jika benar itu Kimi, maka kucing itu telah menjalani perannya. Farid menunduk. Kalimat itu terasa seperti pisau yang perlahan menusuk, namun juga menguatkan. Ia mulai membayangkan Kimi yang basah, kurus, namun tetap mengeong demi menarik perhatian seorang anak kecil yang ketakutan. Keesokan harinya, Farid mendatangi lokasi yang dimaksud. Sisa kayu dan atap berserakan. Lumpur mengering membentuk retakan panjang. Ia berdiri lama, menatap tempat tinggi yang diceritakan warga. Ia memanggil Kimi. Suaranya lirih, tanpa harapan akan jawaban. Angin bertiup membawa bau basah yang menempel di pakaian. Warga yang ikut bersamanya berkata bahwa kucing itu tak ditemukan. Mungkin telah pergi bersama arus setelah membantu anak itu. Farid mengangguk. Di dadanya, sesuatu runtuh pelan-pelan. Ia merasa seperti telah diberi penjelasan tanpa janji pertemuan. Perasaan kehilangan berubah bentuk, dari penolakan menjadi penerimaan yang pahit. Hari-hari berikutnya, Farid mulai jarang memanggil nama Kimi. Bukan karena lupa, tapi karena ia mencoba menghormati peran yang telah selesai. Ia kembali mendorong kursi roda ibunya ke musola kampung yang rusak. Musola itu masih penuh lumpur, dindingnya retak, namun menjadi tempat warga berkumpul untuk saling menguatkan. Setiap sore, Farid berhenti sejenak di depan musola,
memandang lantai yang dibersihkan perlahan. Di kepalanya, bayangan kucing putih yang mengeong di tengah reruntuhan terus berputar. Ia mulai percaya bahwa Kimi telah pergi dengan cara yang tidak sia-sia. Namun di sudut hatinya, ada ruang kosong yang belum terisi, menunggu sesuatu yang belum ia mengerti. Minggu-minggu berlalu dengan ritme yang berbeda. Kampung itu perlahan bangkit dari lumpur dan sisa air. Suara palu dan jangkul menggantikan ratapan yang dulu memenuhi malam. Farid kembali bekerja sebagai buruh harian, membantu memperbaiki rumah warga, membersihkan puing, dan mengangkat apapun yang masih bisa diselamatkan. Tubuhnya lelah, namun pikirannya justru lebih tenang dibanding hari-hari pertama setelah banjir. Setiap sore, Farid mendorong kursi roda ibunya menuju musola kampung. Bangunan itu belum sepenuhnya pulih. Dindingnya masih lembab, lantainya dingin, dan beberapa bagian atap ditambal seadanya. Namun musola itu menjadi tempat berkumpulnya warga. Tempat mereka saling menguatkan tanpa banyak kata. Bagi Farid, musola itu seperti ruang kosong di hatinya yang perlahan diisi kembali. Ibunya sering duduk menghadap pintu musola, menikmati angin sore. Ia berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang rasa syukur karena masih bisa melihat langit, mendengar suara orang mengaji, dan merasakan tangan Farid yang setia mendorong kursi rodanya. Farid mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia mulai menyadari bahwa kesabaran ibunya bukanlah bentuk kepasrahan yang lemah, melainkan kekuatan yang ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Malam hari, Farid masih sering terbangun. Namun mimpi buruknya berubah. Ia tak lagi melihat Kimi tenggelam. Kini ia melihat kucing putih itu duduk di tempat tinggi, menatap jauh, seolah menjaga. Farid terbangun dengan dada berdebar, lalu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak banjir, ia tidak langsung merasa bersalah. Ada rasa rindu yang lembut, tanpa kemarahan pada diri sendiri. Beberapa warga mulai mendekati Farid dengan sikap berbeda. Mereka melihat bagaimana Farid tetap mengurus ibunya dengan sabar, meski hidupnya sendiri belum pulih. Ada yang membantu tanpa diminta, ada pula yang sekadar menyapa dengan senyum. Farid menerimanya dengan sederhana. Ia belajar bahwa hidup tak selalu meminta penjelasan, cukup dijalani dengan keteguhan. Suatu sore, Farid berhenti mendorong kursi roda di depan musola. Ia memandang halaman yang masih basah, lalu menatap langit yang mulai memerah. Di dalam hatinya, ia berbicara pada Allah tanpa suara. Ia tak meminta apa-apa, hanya mencoba melepaskan genggaman pada rasa bersalah yang selama ini ia simpan erat. Ia mengingat kalimat ibunya tentang titipan. Kalimat itu kini terasa lebih masuk akal, meski masih menyisakan perih. Ibunya menoleh ke arah Farid, menepuk tangannya pelan. Sentuhan itu sederhana, namun cukup untuk membuat Farid bertahan. Ia menyadari bahwa ikhlas bukanlah tentang melupakan, melainkan tentang menerima bahwa tidak semua yang dicintai akan selalu berada dalam genggaman. Ikhlas adalah berjalan terus, meski ada bagian diri yang tertinggal di masa lalu. Di perjalanan pulang, Farid melewati jalan kecil yang dulu sering dilalui bersama Kimi. Langkahnya melambat. Ia menatap sekitar, lalu tersenyum tipis. Di dalam dirinya, ada keyakinan baru yang tumbuh perlahan, bahwa apapun yang terjadi, kasih sayang yang pernah ada tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menunggu waktu untuk menunjukkan dirinya kembali. Pagi itu, langit cerah setelah berminggu-minggu muram. Farid mendorong kursi roda ibunya pelan-pelan menuju musola kampung. Halaman musola masih lembab. Bekas air yang mengering membentuk garis-garis kusam di lantai. Beberapa warga menyapu, sebagian mengangkat karpet yang baru dicuci.
Suasana terasa hening namun hidup, seperti napas yang kembali teratur setelah lama tertahan. Ibunya duduk tegak, wajahnya tenang. Farid menyesuaikan arah kursi roda agar ibunya bisa melihat pintu musola yang terbuka setengah. Angin pagi membawa bau tanah basah. Farid berhenti sejenak, merapikan sandal ibunya, lalu menatap halaman. Di sudut itu, tempat ia biasa berhenti sejak banjir, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti getaran halus yang tak bisa dijelaskan. Seekor kucing putih muncul dari balik tiang. Langkahnya pelan, tubuhnya kurus, bulunya kusam dan menggumpal. Ekornya turun, namun matanya menyala. Farid membeku. Waktu seakan berhenti. Kucing itu mendekat beberapa langkah, lalu berhenti, menatap Farid dengan tatapan yang terlalu ia kenal. Farid berdiri perlahan, jantungnya berdentum. Ia melangkah satu langkah, lalu berhenti. Di leher kucing itu tergantung sebuah kalung kecil yang pudar warnanya. Kalung yang pernah ia pasang sendiri, dengan tangan gemetar, di hari ketika ia ingin memastikan Kimi tak pernah tersesat. Tenggorokan Farid tercekak. Suara yang keluar dari bibirnya nyaris tak terdengar. Kimi? Kucing itu mengeong pelan. Suaranya serak, namun jelas. Farid berlutut tak sadar. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala Kimi. Bulu yang kasar itu hangat, nyata. Farid menarik kucing itu ke dadanya. Bahunya bergetar, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Di belakangnya, ibunya menutup mulut. Matanya basah, namun senyumnya tenang. Kimi bertahan. Ia selamat dengan caranya sendiri. Farid membayangkan malam banjir itu. Tempat-tempat tinggi yang mungkin ia singgahi, sisa-sisa makanan yang ia cari, suara mengeong yang mengantar seorang anak kecil keluar dari bahaya. Semua potongan itu menyatu tanpa perlu dijelaskan. Farid mengusap punggung Kimi, merasakan tulang-tulangnya yang menonjol, lalu berjanji dalam diam untuk menjaga lebih baik. Warga berhenti menyatu. Beberapa mendekat, terdiam, lalu tersenyum. Tak ada sorak, hanya keheningan yang hangat. Farid mengangkat kepala, memandang musola yang mulai bersih. Di dalam dadanya, rasa bersalah yang lama mengendap akhirnya melonggar. Bukan karena ia lupa, melainkan karena ia memahami. Ibunya mengulurkan tangan. Farid menggenggamnya. Kimi melompat naik ke pangkuan ibunya, meringkuk seperti dulu. Napas ibunya teratur. Farid berdiri di sisi mereka, merasakan pagi yang baru. Ia sadar, kehilangan pernah datang untuk mengajarinya melepas, dan pertemuan ini hadir tanpa diminta. Dalam langkah-langkah kecil menuju musola, Farid berjalan dengan hati yang kembali utuh, membawa kasih yang sempat terpisah, kini pulang tanpa suara. Dari kisah Farid dan Kimi, kita belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti diambil untuk selamanya. Terkadang, Allah menjauhkan sesuatu dari genggaman kita agar hati belajar ikhlas, agar jiwa belajar sabar, dan agar cinta tidak berubah menjadi ketergantungan. Kesetiaan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tulus tidak pernah sia-sia. Ia mungkin diuji, disembunyikan atau dipisahkan oleh waktu, namun tidak pernah dihapuskan. Ketika hati berserah, Allah menghadirkan jalan pulang dengan cara yang tak terduga. Sebagai penguat, mari kita renungkan surah Asy-Syarah. Alam nashrah laka sodrak, wa wado'na anka wisrak, alladzi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras, dan hanya kepada Tuhanmu berharap.
Kisah ini adalah cerita fiktif yang dibuat sebagai pelajaran hidup dan pengingat hati. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.